Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikir.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Hosea pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan Asyur, mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembilan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membangkitkan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ritual tanpa spiritualitas, itulah yang terjadi di Israel. Orang-orang menggunakan agama untuk berbagai kepentingan pribadi. Di pasal 2, kitab Hosea telah menubuatkan bahwa Allah akan menghentikan segala perayaan hari-hari raya keagamaan Israel. Tidak akan ada lagi sukacita dan sorak-sorai perayaan. Nubuat ini digenapi saat Israel sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Perayaan itu sejatinya memperingati perjalanan hidup mereka selama di padang gurun, memperbaharui perjanjian dengan Allah, dan bersyukur untuk hasil panen yang diperoleh. Di tengah perayaan itu, Hosea
mendapat firman untuk disampaikan. Janganlah bersukacita, janganlah bersorak-sorai. Ada dua alasan mengapa Tuhan menyampaikan firman demikian. Pertama, hasil panen itu diperoleh dari ritual sinkretisme. Artinya mereka tidak pantas bersukacita untuk sesuatu yang tak berkenan bagi Allah. Mereka merayakan hari raya Pondok Daun, tetapi mereka menyembah Baal Peor. Jelas hal itu mendatangkan kejijikan bagi Tuhan. Yang kedua, karena mereka akan dibuang ke tanah asing. Saat itu, mereka tidak akan dapat merayakan perayaan itu lagi. Tetapi mereka tidak mengerti. Mereka merasa menyenangkan hati Tuhan, padahal mereka menjalankan ritual demi ritual ibadah yang kosong. Terjebak dalam ritual keagamaan bisa membuat ibadah kita kehilangan makna, karena kita hanya akan memusatkan diri pada tata caranya saja, bukan pada esensi daripada ibadah itu. Ritual dapat menarik perhatian kita kepada berkat, bukan kepada Allah, sang sumber berkat. Akhirnya, ritual meminggirkan Allah dari pusat ibadah itu sendiri. Itulah ritual tanpa spiritualitas. Melalui renungan pagi hari ini, kita diingatkan agar tidak terjebak pada rutinitas ritual ibadah. Ingat, pusat ibadah kita adalah Allah sendiri. Mari kita berbenah dengan membangun spiritualitas berdasarkan cinta kasih kepada Allah. Dengan kesetiaan dan komitmen. Menempatkan Allah di hati kita sebagai yang utama dan yang satu-satunya. Maka setiap ibadah adalah perjumpaan yang indah, yang membawa berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Kasih kuasa dan rahmat-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang baru pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami supaya berhati-hati, supaya tidak terjebak dalam rutinitas ibadah, ritual-ritual yang tanpa spiritualitas. Saat kami lebih mementingkan ritual daripada pribadimu sendiri, lebih mementingkan acara-acara daripada mendengar kebenaran firman-Mu dan mentaatinya. Ampunilah kami dan bimbinglah kami Tuhan, Allah Roh Kudus, mengerti isi hati-Mu Tuhan, untuk kami menjadikan selalu Tuhan sebagai pusat ibadah kami, penyembahan kami, kepujian dan pujaan kami. Biarlah setiap ibadah yang kami selenggarakan adalah pemuliaan Tuhan, penyembahan kepada pribadi-Mu, dan pertemuan dengan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah hamba-hamba-Mu, para pengurus dan juga para aktivis memahami kebenaran ini dan selalu menjaga hubungan yang khusus dalam doa-doa pribadi kepada Tuhan dan merenungkan firman-Mu siang dan malam juga melakukannya. Sehingga kami mengerti apa yang berkenan kepadamu Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bimbinglah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.